Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita semua dengan nikmat yang begitu besar, dengan nikmat yang begitu banyak, sehingga kita sepantasnya sebagai seorang hamba untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang begitu besar kepada kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan barang siapa bersyukur atas nikmatku, maka niscaya akan aku tambah. Jadi barang siapa yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, para pemirsa di rumah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Barang siapa yang senantiasa berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya, maka sungguh ia tidak akan tersesat di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga kita semua tergolong umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa beribadah di bulan Ramadan yang penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan juga penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, dengan mengagungkan setiap waktu-waktu di bulan puasa, sehingga waktu yang senantiasa kita lakukan atau waktu yang kita isi ini berpahala dan kemudian mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kami akan menyampaikan tanda-tanda orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disadari semua orang, tetapi semua manusia pasti pernah punya masalah di dalam hidupnya. Namun jika hidupnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masalah yang dihadapinya, masalah yang dilaluinya terasa ringan, bahkan seperti tidak mempunyai masalah ketika mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwanya senantiasa lapang karena hatinya telah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pikirannya menjadi tenang, hatinya menjadi tentram, kemudian mempunyai pemikiran yang jernih. Namun para hadirin, para pemirsa yang ada di rumah, tidak semua bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ciri orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang perlu umat Islam ataupun hamba Allah maupun kita semua ketahui. Sebagaimana yang disebutkan, ada 5 tanda orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang senantiasa suka menolong. Suka menolong merupakan tanda orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan, dan jangan sekali-kali kamu tolong menolong dalam kemunkaran atau ke dalam keburukan. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu tanda orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ia suka menolong ketika melihat saudaranya yang mungkin mempunyai kesusahan atau saudaranya yang memiliki kekurangan, maka ia menolong, maka ia membantu saudaranya tersebut. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari suatu kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskannya dari kesusahan-kesusahan di hari akhir atau di hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan bagi seseorang yang sedang di dalam kesulitan, Allah pasti akan memberi kemudahan baginya di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di sini disebutkan gemar menolong orang lain, dan tentunya manfaatnya besar ketika kita semua mau menolong sesama muslim maupun orang lain ketika di dalam kesusahan. Betapa bahagianya ketika orang lain dalam kesusahan kemudian kita datang menolongnya, memberi manfaat kepada orang lain. Dan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah urusan kita di dunia maupun di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada kita. Kemudian kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya semoga kita mempunyai ciri-ciri yang seperti ini, suka menolong orang lain. Kemudian tanda orang yang mendapatkan rahmat Allah yang kedua adalah mereka yang senantiasa menyeru kepada hal yang ma'ruf, kemudian mencegah dari hal yang munkar, atau yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemunkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu juga, maka ubahlah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, dan Nasa'i. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita melihat kemunkaran, kita berusaha untuk mencegahnya dengan menggunakan tangan kita. Akan tapi tangan kita tidak mampu, maka kita berusaha mengubahnya dengan menggunakan lisan kita. Ketika masih tidak mampu juga, maka kita berusaha untuk menggunakan hati kita. Kita doakan semoga orang-orang yang senantiasa berbuat kemunkaran segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tanda orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya orang yang senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna
bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Di dalam surat Al-Imran ayat 104 ini yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada hal yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang munkar. Mereka termasuk orang-orang yang senantiasa beruntung. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda yang kedua ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia senantiasa menyeru kepada hal yang kebaikan atau amar ma'ruf, kemudian mencegah dari hal yang munkar atau yang disebut dengan nahi munkar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tanda-tanda yang ketiga, orang yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang senantiasa istiqomah mendirikan salat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 9 sampai dengan 11. Salah satu tanda rahmat Allah datang kepada saat hambanya yang ketiga ini, maka hambanya ini senantiasa menjaga dirinya dan senantiasa mendirikan sholat, menjaga sholatnya, sehingga ini merupakan wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mendirikan sholat, maka hamba ini termasuk orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa istiqomah mendirikan sholat dan menjaga sholatnya. Maka ini termasuk tanda-tanda orang atau seorang hamba yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, yang merupakan tanda-tanda seorang hamba mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang menunaikan zakat. Tanda orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mampu, mereka diberikan rezeki yang melimpah, diberikan rezeki yang banyak, sehingga mereka mampu dan kemudian membayarkan sebagian harta mereka untuk membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam surat Taubah berfirman yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sehingga fungsi dari membayar zakat ini adalah sebagai pensuci harta yang kita miliki. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membayar zakat dengan tujuan adalah mensucikan harta kita atau harta yang kita miliki. Sehingga Allah Subhanahu wa taala insya Allah memberikan rahmat kepada siapapun yang membayarkan zakat, menyisihkan sebagian harta mereka untuk membayar zakat. Dan tentunya membutuhkan keikhlasan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membayarkan sebagian hartanya untuk membayar zakat. Dan ini merupakan tanda-tanda datangnya rahmat Allah kepada seorang hamba tersebut. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, orang yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya supaya kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Imran ayat 132. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipastikan bagi mereka yang memiliki sifat seperti di atas, yang senantiasa berbuat saling tolong menolong, suka menolong, kemudian
ia senantiasa menyisihkan hartanya untuk membayar zakat, kemudian taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian istiqomah mendirikan sholat, dan kemudian berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapatkan tempat yang bagus di surga Allah Subhanahu wa taala atau di surga Adn. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Quran At-Taubah ayat 72. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada hamba-hambanya dengan memberikan tanda-tanda di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada salah seorang hamba. Sebagaimana yang disebutkan di depan tadi, semoga kita semua termasuk orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kita diberi kemudahan untuk saling tolong menolong, untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar, untuk mendirikan sholat dan kemudian istiqomah di dalamnya, kemudian senantiasa menunaikan zakat, membayar zakat, diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diberi kemudahan untuk membayar zakat. Kemudian yang terakhir, kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, kemudian taat kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, marilah kita senantiasa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, seolah-olah kita tidak menemui Ramadan yang akan datang, sehingga penuh dengan perjuangan, kemudian juga melaksanakan ibadah di bulan Ramadan kali ini dengan penuh semangat dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.